Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu kembali. Ini dalam rangka eh, mensosialisasikan bagaimana cara melingkan dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Ini tujuannya apa? Adalah untuk memudahkan kita untuk pencarian dokumen. Jadi kita tidak setengah mati lagi cari dokumen yang terkait dengan apa yang kita laksanakan sebelumnya. Jadi ini tinggal mengklik saja alamat linknya, maka dokumen-dokumen yang kita linkkan nantinya itu otomatis dibuka, ya, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam tutorial ini saya akan mencontohkan dua. Jadi ada dua pencarian file yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah pencarian file dengan folder. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pencarian file dengan cloud atau penyimpanan file di cloud dunia maya misalnya. Misalnya adalah di Google Drive, ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau kembangkan lebih jauh lagi di tempat-tempat aplikasi atau tempat penyimpanannya lainnya, silahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama adalah saya akan mencontohkan bagaimana melingkan dokumen dengan pencarian di folder, ya. Nanti di sini kita bisa mengambil beberapa sampel. Yang pertama adalah file Word atau dokumen teks, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nantinya kita akan mencontohkan juga bagaimana kita melakukan link yang sifatnya file dalam bentuk gambar, apakah itu hasil screenshot atau hasil pengambilan gambar dengan foto, ya. Baik, yang pertama adalah saya di sini akan mencontohkan file dalam form logbook, ya, yang kita sudah bahas bersama pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Nah, kita akan mencontohkan ini ada di tanggal 8 misalnya, tanggal 8 Mei kita ada kegiatan yang terkait dengan pembuatan laporan penyelenggaraan pelatihan Tuksus COVID-19. Nah, ini misalkan, ya. Kemudian uraian pekerjaannya adalah yang pertama mengumpulkan data peserta, evaluasi, tohr dan seterusnya, mengetik draft laporan, mengirim ke atasan langsung untuk dikoreksi, serta memperbaiki hasil koreksi. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini yang kita laksanakan selama satu hari itu di tanggal 8 Mei. Nah, apa output kegiatan yang dihasilkan? Nah, ini sudah ada contohnya, yaitu dalam bentuk file, yaitu berupa draft laporan. Nah, inilah yang nantinya kita mau jadikan sebagai bukti bahwa betul apa yang kita sudah laksanakan itu ada output yang dihasilkan. Misalnya di draft laporan ini, ya, ini. Jadi caranya kita membuat blog, ya, buat blog yang akan dilingkan. Ini maksudnya apa? Di blog ini gunanya untuk mempress lokasi di mana pada saat di kursor di situ itu merupakan lokasi link. Jadi seberapa besar blok yang dilakukan, maka sebesar itu pula link yang akan bisa kita laksanakan, ya. Nah, jadi kalau draft di sini misalkan kita blok baru kita link, nanti pada saat dibawa kursor di laporan itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena ini tidak masuk dalam blok. Nah, tapi kalau kursor dibawa di sini, ya, di draft, maka pada saat diklik itu langsung menuju ke pengalamatan link. Nah, jadi saya sarankan supaya dimaksimalkan
blog yang akan dijadikan sebagai hyperlink ya. Jadi saya blok di sini draft laporan. Nah, kemudian setelah di blok itu diklik kanan ya. Di sini ada beberapa pilihan, tapi yang dipilih cukup hyperlink. Ya, hyperlink diklik. Nah, di sini ada dua pilihan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita nantinya akan mencontohkan dua bentuk pencarian atau link dokumen. Yang pertama adalah link dengan pencarian di folder, yang kedua adalah link dengan pencarian di web ya. Nah, kita mulai yang pertama itu adalah browser for file ya. Nah, kita klik di sini ya. Kemudian kita akan mencari di folder mana dokumen-dokumen tersebut kita simpan. Misalnya saya simpan di drive E, kemudian di datagus. Misalnya saya sudah simpan semua dokumen yang saya jadikan sebagai laporan dalam bentuk output, misalnya di folder dokumen selama COVID-19. Nah, ini cuma contoh ya Bapak Ibu sekalian. Nanti tergantung dari Bapak Ibu sekalian mau pilih folder yang mana. Yang jelas alamat file tersebut Bapak Ibu sekalian bisa identifikasi, bisa mengetahui sendiri supaya dalam pada saat pencarian untuk linknya itu tidak susah. Ya, saya klik saja di foldernya. Nah, kemudian di sini ada beberapa bulan. Nah, saya pilih saja di bulan April misalnya, ya, open. Nah, ada hal yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan, ya. Untuk menampilkan file-file yang ada di sini itu tergantung dari jenis pilihan di sini. Kalau misalnya Office file berarti semua dokumen-dokumen yang terkait dengan Office ya itu bisa dimunculkan, karena ini ada satu file yang berupa PowerPoint yang ditampilkan adalah PowerPoint. Jadi maksudnya Office file itu adalah bisa PowerPoint, bisa Excel, bisa Word ya misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau tampilkan semua jenis file, jenis apapun itu bisa pilih all files ya. Jadi kita pilih all files saja ya. Nah, maka semua jenis file yang ada di sini itu akan muncul ya. Ya. Misalnya laporan itu saya sudah buat, misalnya ini ya, saya pilih ini cuma sampel ya, saya pilih ini ternyata laporan saya itu ini adalah notulen rapat persiapan misalnya. Ini cuma sampel Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah pilih filenya itu tinggal di OK. Nah, tinggal di OK. Ya. Ya. Setelah di OK, maka tadi pengalamatan berdasarkan folder itu langsung dimasukkan di sini. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini yang pertama, dokumen yang berupa dokumen Word atau data Word atau yang lainnya. Kemudian bagaimana kalau yang berbentuk gambar atau picture ya? Misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian sering melakukan rapat-rapat dengan Zoom meeting misalnya, webinar misalnya. Nah, itu di screenshot saja, kemudian hasil screenshot itu disimpan di folder mana kita mau simpan. Nah, yang penting Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi tempat penyimpanannya nantinya pada saat dibutuhkan linknya, ya. Misalnya, ini ya, oh ternyata outputnya itu berupa hasil Zoom, ya, hasil Zoom berupa rapat, yaitu rapat dengan beberapa orang misalnya. Nah, jadi tinggal diblok lagi ini Zoom, baru klik kanan, baru pilih hyperlinknya, hyperlink kembali ya. Nah, sama tadi kita browsing dengan folder ya, dipilih kembali, kemudian kita cari
di folder mana kita simpan ya. Saya masuk kembali di dokumen selama COVID-19. Saya kembali pilih di bulan April. Nah, ini kenapa tidak muncul file-file yang berupa gambar? Tadi saya sudah sampaikan penampilan file ini tergantung dari pilihan kita di sini. Ya, jadi ini harus diubah dulu Bapak Ibu sekalian. Kita pilih all files. Ya, maka semua file jenis-jenis file akan ditampilkan di sini. Ya. Sini, ya. Nah, misalnya saya pilih salah satu, kalau mau ditampilkan dalam bentuk gambar, kita pilih ini bisa extra large icon, large icon, medium icon, ya, supaya muncul itu adalah gambar, bukan seperti tadi cuma dalam bentuk file saja, nama file saja, ya. Misalkan saya pilih ini, ini ada kegiatan Zoom, video conference dengan Zoom. Saya pilih salah satunya saja, kemudian saya oke. Ya. Nah, ini sudah selesai untuk pencarian dengan folder di folder, pencarian file di folder, ya. Bagaimana untuk membuktikan, ya? Jadi untuk membuktikan ini diklik kanan saja, ya, diklik kanan, ya. Langsung kita open hyperlink. Ini pilih, ini ada beberapa pilihan, ada edit hyperlink. Kita pilih ini saja untuk membuka hyperlinknya. Artinya dokumen yang sudah dilingkan itu bisa langsung dimunculkan tanpa melakukan pencarian kembali. Saya coba ya, open hyperlink. Nah, maka file yang saya sudah linkkan tadi itu otomatis langsung dimunculkan. Nah, ini sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam pencarian file. Jadi kita tidak setengah mati lagi pada saat ada auditor misalnya mau lihat bukti output dokumen yang dihasilkan. Nah, bisa tinggal diklik saja baru diperlihatkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang tadi, bagaimana kalau yang hasil zoom tadi? Nah, yang hasil zoom tadi sama, tinggal diklik kanan saja, kemudian open hyperlink. Nah, jadi hasil screenshot tadinya yang kita sudah simpan di folder sebelumnya itu langsung dimunculkan. Ya. Nah, demikian halnya dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Ya, sekira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian cara yang kedua, bagaimana kalau tempat penyimpanan dokumennya itu adalah di cloud, ya? Apakah itu di Google Drive atau di Drive One dan lain sebagainya. Ada beberapa media penyimpanan di cloud juga ya, yang kita ketahui. Tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan cloud penyimpanan tersebut. Terserah Bapak Ibu sekalian yang lebih mudah yang mana. Kalau saya melihat lebih banyak menggunakan Google Drive, ya. Baik, kita contohkan kembali. Misalnya ternyata kerangka acuan ini misalnya ini di output, ya. Jadi semua output nantinya itu kita hyperlink saja Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal di blok saja. Kemudian diklik kembali, klik kanan, kemudian hyperlink. Nah, di sinilah yang membedakan, yang di hyperlink itu adalah bukan lagi di folder tapi di browser. Nah, di browser. Ini tanda, ada tanda globe, ya, globe, kemudian ada kaca pembesar, itu artinya pencarian melalui browser. Jadi klik saja. Nah, kita cari di mana drive Google Drive kita berada. Misalnya di saya ini login dengan menggunakan 01 misalnya. Ya, ini sudah ada. Jadi saya sudah masuk di Google, di Gmail saya.
ya di Gmail BBK. Kemudian ini ada beberapa pilihan, kita tinggal memilih di drive. Artinya di drive inilah kita menyimpan dokumen kita. Jadi kita seakan-akan menyimpan di cloud atau di dunia maya. Jadi dokumen kita di kapan dan dimanapun kita bisa akses. Beda yang tadi. Kalau yang tadi harus dicari di komputer. Kalau di sini di Google Drive, kapan dan dimanapun Anda berada bisa suatu saat kita bisa mengambil. Ya. Ya, misalnya ini maaf tadi salah pencet. Ya ini ya. Nah, ini sudah di Google Drive. Nah, kalau kita tinggal mau memilih ya, tinggal kita copy saja ini. Jadi walaupun di sini ada beberapa file di sini, langsung kita apa namanya? Diarahkan nantinya di sini ya. Jadi ini di copy saja yang di browser ini, alamat browsernya ini. Alamat browsernya ini di copy Ctrl C, kemudian masuk kembali di sini ya, kembali di sini. Ini tinggal dipaste di sini di addressnya. Nah, jadi alamatnya ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu alamatnya di komputer, kalau ini alamatnya di Google Drive ya. Sekarang tinggal diklik OK. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah kita sudah terhubung atau langsung link ke Google Drive-nya, kita tinggal buka ya. Ya, bisa tekan kontrol ya. Kontrol klik kiri atau bisa juga klik kanan ya. Atau bisa langsung kontrol tekan tombol kontrol baru klik kanan. Klik kiri kalau yang klik kiri. Ya, ini langsung diarahkan ke Google-nya. Ya, nah, tinggal kita cari filenya. Ya. Nah, kalau kita sudah diarahkan ke Google Drive tersebut, tinggal kita memilih file yang mana yang kita mau linkkan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mudah-mudahan tutorial ini membantu Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan kegiatan WFH maupun WFO ya. Nah, ini tujuannya hanya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan pencarian atau pembuktian dari dokumen yang kita sudah buat sebelumnya. Ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.